Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Anda kembali menyaksikan Berendo bersama saya Afriko Zuhri. Ya, tentunya kali ini kita masih membahas tema yang sama berkaitan dengan pemilih potensial pemilu 2024. Nah, kalau tadi kita bicara soal pemilih potensial ini sendiri termasuk tadi kalangan muda gitu, generasi-generasi muda. Dan kalau kita bicara juga pemilih potensial ini tidak lepas dari yang namanya tadi ada anti politik atau apatis juga gitu ya. Nah, kalau dari Aziz sendiri seperti apa sih menanggapi mungkin dari perwakilan generasi muda yang mungkin mulai apatis gitu, menghindari gitu yang namanya demokrasi? Baik, negara Indonesia tentunya adalah negara demokrasi ya Bang ya, dan hak memilih itu termasuk ke dalam hak dan bukan kewajiban sebenarnya. Tapi dibilang mereka tidak berkewajiban untuk memilih itu pun salah gitu. Jadi untuk generasi muda yang apatis dan tidak peduli terhadap politik, tentunya ini menjadi PR yang besar, baik itu bagi kalangan muda, kemudian kalangan akademisi dan juga kalangan pemerintah. Karena apa? Yang kita pilih di pemilu itu adalah pemimpin kita dari mulai ranah nasional, kemudian sampai ke daerah, sampai RT dan RW. Kalau mereka semua apatis dan atau jangan semua lah, tapi mungkin 30 sampai 40% yang apatis saja, Indonesia ini mungkin ya bakal terombang-ambing Bang. Karena apa? Karena ketika yang memilih itu adalah orang-orang yang banyak terkena money politik saja, orang-orang yang merupakan tim sukses saja, bukan orang yang memang idealis terhadap pilihan yang betul tentang siapa pemimpinnya, dan banyak orang yang apatis, maka yang menang itu adalah pemimpin-pemimpin yang sebenarnya kurang tapi pas. sebetulnya kalau kita melihat ya banyak juga masyarakat mungkin ya yang mulai apatis ini mungkin diakibatkan juga beberapa elit politik kita mungkin yang tidak memberikan contoh yang baik, akhirnya membuat mereka berpikir sudahlah nanti setelah saya memilih pun seperti itu hasilnya gitu ya. Jadi ini yang membuat mungkin berpikir membuat mereka yang apatis ini sendiri. Nah, sebetulnya kalau kita berbicara soal tantangan itu yang menjadi tantangan kita bersama gitu ya Pak. Nah, sebetulnya kalau dari apatis dan juga pendidikan politik yang masih kurang, nah upaya apa sebetulnya yang bisa membangkitkan kembali partisipasi masyarakat dan juga semangat masyarakat untuk demokrasi ini, Pak? Iya, saya justru tertarik dengan begini. Infrastruktur politik kita itu belum optimal loh dalam melakukan pendidikan politik itu. Belum optimal. Padahal dialah yang berada di ujung tombak, Bawaslu dan KPU. Ini kan sebenarnya dia harus betul-betul sebagai penyelenggara. Menyasar tuh. Apa coba kalau tidak percaya kita buktikan. Kita tanyakan langsung ya. Apakah KPU Bawaslu sudah menyiapkan konten untuk manula? Loh. Belum. Ini penting, iya benar. Iya. Dulu ada Komnas Manula, entah sekarang kabarnya seperti apa. Ya kan? Loh, jangan enteng, sekian puluh juta itu Manula. Mereka tersisih itu, tidak pernah dipasanakan, iya kan? Ya, padahal mereka juga memiliki hak juga gitu. Wong yang lagi sudah dibicarakan teman-teman yang muda-muda aja masih belum disiapkan, apalagi bicara pensiunan Manula itu, wah jauh itu. Nah artinya sebenarnya kita secara sistem belum punya itu sistem pendidikan khusus, pendidikan politik bagi masyarakat ini generasi Z, Y dan virtual, belum punya manula, belum segmen khusus ibu-ibu, kan berbeda-beda itu, tidak bisa disamakan dari sisi komunikasi politik ya kan. Nah itu, saya kira
Itu menjadi PR kita sebenarnya. Ya, artinya kalau kita bicara soal sistem juga, berarti sistem kita yang juga harus diperbaiki gitu ya. Betul, Tidak betul. hanya, kalau kita melihat sekarang banyak mereka ini berfokus pada generasi muda saja. Itu tadi akhirnya Manula pun terabaikan gitu. Karena mereka juga tetap memiliki hak dan kewajiban juga seperti itu. Akan kita lanjutkan kembali nanti setelah break. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, tentu saja dalam pembahasan kali ini berkaitan dengan pemilu potensial dan juga dalam pemilu 2024. Kami akan kembali tentunya setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana.